kuliah kita. Nah, teman-teman, seperti yang saya ceritakan, bahwa teori yang akan kita bahas memiliki relevansi yang kuat dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Nanti saya presentasi sebentar, nanti teman-teman bisa kita buka tanya jawab. Teori gerakan sosial lama itu sangat dipengaruhi oleh Marxisme. Nah, teman-teman pasti ingat ya, begitu kita ngomongin tentang Marxisme, yang ada dalam pikiran teman-teman, saya yakin itu tentang kelas. Dan itu yang menjadi fokus perhatian dari gerakan sosial lama, yakni fokus pada atau memberikan perhatian besar terhadap dominasi kelas. Ya. Dan dominasi ini terjadi karena satu, ada yang mendominasi atau agent dominasi, kemudian ada objek yang didominasi, dan ada situasi atau kondisi dominatif atau situasi di mana dominasi itu terjadi. Ya. Nah, biasanya dominasi itu terjadi karena ada namanya kekuasaan yang tidak seimbang. Ya. Dan kemudian selain adanya ketidakseimbangan kekuasaan, dominasi itu terjadi juga disebabkan karena adanya ketergantungan dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Ya, jadi teman-teman mulai bisa merasakan ya atmosfer teori gerakan sosial lama ya, yang berikan perhatian pada dominasi kelas, lalu kemudian ada hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, ya, ada kelompok dominan, ada yang didominasi. Nah, sebenarnya kalau kita di dalam studi sosiologi, kalau ngomongin dominasi ada banyak ya. Ada dominasi kelas yang diperkenalkan oleh Marx, kemudian dominasi birokrasi yang diperkenalkan oleh Weber, ada dominasi teknokrasi yang diperkenalkan oleh Herbert Marcuse, kemudian dominasi budaya yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas. Nah, teori gerakan sosial lama itu hanya fokus pada teori dominasi kelas. Nah, sebenarnya nih ya, kalau ditanya apakah Marxisme itu memperkenalkan teori gerakan sosial, tidak ada teori yang secara sengaja dimaksudkan untuk teori gerakan sosial oleh Marx. Tapi Marxisme itu adalah tentang teori gerakan sosial itu sendiri. Jadi ya Marx itu ya tentang gerakan sosial. Ya. Nah, fokusnya adalah Marx memberikan perhatian besar pada sebuah gerakan sosial yang berbasiskan mobilisasi kelas. Ya. Anda bisa lihat sekarang nih yang sedang terjadi. Siapa yang turun ke jalan? Siapa yang dimobilisir? Mereka yang dimobilisir ada dari satu kelas tertentu, yakni kelas buruh. Ya. Dan ini menegaskan tentang pandangan Marx bahwa masyarakat ini tercipta atau terbangun dari dominasi kelas tertentu terhadap kelas yang lain, dan dalam situasi seperti ini memungkinkan terjadinya apa yang disebut dengan mobilisasi berbasis kelas ya. Kemudian sudah sangat jelas, maka Marxisme itu memiliki kaitan yang sangat fundamental dengan gerakan buruh. Maka analisis-analisis yang dipakai oleh gerakan buruh, Anda akan sangat familiar dengan analisis yang dipakai oleh Marx tentang kelompok kapitalis, tentang upah yang tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan, karena kelompok kapitalis itu ingin menekan biaya produksi dan menggenjot keuntungan dan seterusnya. Nah, menurut Marxisme, jadi masyarakat kita ini sebenarnya adalah arena pertarungan antara modal, kapital versus labor, versus buruh. Ya. Jadi ini menurut Marx. Dan ini teman-teman, saya kira teman-teman
sudah sangat familiar dengan Karl Marx. Dia adalah seorang Jerman, kemudian dia menulis buku yang sangat populer disebut dengan The Communist Manifesto, yang dia tulis dengan Friedrich Engels. Dia juga menulis sebuah buku yang sangat fenomenal, yang itu menjadi dasar ya analisis gerakan buruh yang disebut dengan yang berjudul Das Kapital. Dan saya kira Marx dan Engels ini adalah dua tokoh yang membangun body of knowledge dan ideologi Marxisme. Jadi saya kira teman-teman sudah cukup kenal. Nah, teman-teman, ini konsep-konsep kuncinya yang kalau ngomongin Marx, teman-teman tidak ngomongin Marxisme, Anda akan selalu bertemu dengan konsep-konsep ini. Yang pertama adalah karena Marxisme meyakini bahwa sejarah masyarakat kita itu adalah sejarah pertentangan kelas, lalu kemudian ada dua kelas yang sebenarnya ada di dalam masyarakat ini, yakni kelas kapitalis atau bourgeois, ini untuk menyebut kelas atau kelompok yang memiliki sarana produksi seperti pabrik, alat-alat produksi, kemudian bahan baku, tanah, dan seterusnya. Itu adalah kelas yang pertama. Kelas yang kedua adalah kelas buruh, adalah kelas yang dia hanya memiliki yang disebut dengan labor, tenaga, yang dia jual untuk mendapatkan kompensasi berupa gaji. Ya. Itu disebut dengan kelas proletar. Nah, ada satu konsep lagi yang saya kira penting dan ini menjadi pusat analisis terhadap ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat kapitalis adalah surplus value. Surplus value ini adalah ketika kapitalis, pengusaha, menjual produk yang dihasilkan oleh buruh itu lebih mahal dari gaji yang dibayarkan kepada buruh. Ya. Jadi selisih antara harga jual produk dengan gaji buruh itu disebut dengan surplus value. Dan karena adanya surplus value itu memungkinkan para kapitalis mengakumulasi kapital. Dan akumulasi kapital itu memungkinkan kapitalis untuk melakukan investasi baru. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ada satu lagi dua lagi konsep penting yang disebut dengan base structure atau struktur dasar. Jadi bagi masyarakat, bagi Marx itu atau Marxisme, masyarakat kita itu terbangun dalam sistem yang kapitalistik lah kira-kira gitu. Ya itu ditandai dengan yang serba materialistik, lalu kemudian semuanya diukur dari dari yang material gitu. Jadi dibangun oleh atas dasar misalnya tentang pertumbuhan ekonomi misalnya, lalu kemudian juga dibangun atas hubungan antara majikan dan buruh gitu-gitu. Masyarakat kita seperti itu. Nah, itu disebut dengan base structure. Jadi berkaitan dengan sarana produksi dan hubungan produksi di dalam masyarakat kita. Lalu ada yang disebut dengan superstructure atau struktur atas. Ini biasanya berkaitan dengan hal-hal di luar produksi, di luar hubungan-hubungan produksi, tapi dia berkaitan yang disebut dengan ideologi. Bisa sekolah, bisa agama, keluarga, dan segala macam. Kita bisa amati ya, bagaimana structure itu, struktur atas itu, yang di luar produksi itu, ideologi, kemudian itu termasuk dalamnya adalah nilai dalam keluarga, dalam masyarakat, yang itu dipengaruhi cara pandang yang kapitalistik adalah misalnya di dalam sekolah. Sekolah kita itu diorientasikan untuk menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan. Maka ada konsep link and match untuk menyediakan tenaga, sekolah menyediakan tenaga-tenaga lulusan profesional. Itu sebenarnya dimaksudkan untuk menyuplai kebutuhan industri. Jadi sekolah kita itu menjadi bagian dari sistem kapitalistik.
Maka sekarang ada tren-tren akreditasi, kemudian ada tren-tren itu kan sebenarnya adalah istilah-istilah yang lazim dipakai untuk akreditasi, untuk sistem-sistem yang kapitalistik. Kenapa akreditasi itu penting? Karena nanti institusi atau pendidikan yang mendapatkan akreditasi itu kaitannya dengan pasar. Pasar itu adalah peserta didik. Maka peserta didik seperti pasar. Maka mereka yang memiliki akreditasi baik, dia akan mendapatkan supply siswa, mahasiswa baru di institusi itu yang kemudian dia akan menjadi supply bagi kebutuhan-kebutuhan industri untuk menjadi tadi itu lulusan-lulusan profesional terdidik dan segala macam. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi selain itu juga nilai-nilai yang serba materialistik, ukuran-ukuran keluarga itu diukur dari sejauh mana dia sukses, dan ukuran kesuksesan itu adalah materi. Materi itu artinya ya menjadi yang mendukung sistem dan struktur sosial yang kapitalistik. Nah, kedua ini saling mengkait satu sama lain, saling terkait satu sama lain. Base structure itu dia membentuk superstructure, dia mempengaruhi ideologi, mempengaruhi nilai dalam keluarga, dalam masyarakat, kemudian dalam pemerintah ya, seperti Omnibus Law ini. Omnibus Law itu dipengaruhi oleh struktur dasar yang tadi hubungan-hubungan produksi dan produksi, artinya berkaitan dengan persoalan investasi, investor dan segala macam. Dia mempengaruhi superstructure, dalam hal ini undang-undang yang mendukung kelestarian sarana produksi dan hubungan produksi yang ada di dalam masyarakat kita yang sangat kapitalistik itu. Nah, hubungannya seperti ini, dia saling berkait satu sama lain. Jadi base structure tadi itu yang produksi dan hubungan produksi, dia membentuk ideologi, ya, dia mempengaruhi hukum, ya, jelas sekali Omnibus Law itu dipengaruhi oleh base structure-nya yang berkaitan dengan produksi dan hubungan produksi. Kemudian medianya politik sudah jelas, elit politik dia dipengaruhi oleh kepentingan investasi, maka dia membajak proses-proses politik yang demokratis, tapi tidak untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan mereka sendiri sebagai elit. Ilmu pengetahuan, pendidikan, jelas pendidikan sekarang ada konsep link and match, jadi pendidikan yang dimaksudkan untuk bisa mensuplai industri, jadi kelas siswa-siswa yang terampil, nah ini untuk menyuplai industri dan seterusnya. Dan ini adalah berkelit dan berkelindan, teman-teman. Jadi base structure mempengaruhi superstructure, superstructure itu melestarikan hubungan produksi dan produksi. Saya kira ini yang diperkenalkan oleh Marx. Oke, sekarang ke asumsi-asumsinya. Pertama, sejarah dari masyarakat yang ada di dunia ini menurut Marxisme adalah sejarah tentang pertentangan kelas atau perjuangan kelas. Ya. Jadi ya teman-teman pasti ingat tentang teori konflik. Jadi sistem sosial atau sistem masyarakat kita itu sebenarnya terbangun oleh adanya dominasi satu kelas terhadap kelas yang lain. Lalu kemudian asumsi yang kedua, di dalam masyarakat kapitalistik itu ada dua kelas sosial, yakni kelas borjuis atau pemilik sarana produksi dan kelas proletar atau kelas yang hanya memiliki labor atau tenaga. Kemudian kelas proletar itu menjual tenaganya untuk mendapatkan imbalan gaji. Nah, hubungan antara kelas borjuis dan kelas proletar itu bersifat antagonistik, seperti yang sedang terjadi sekarang. Hubungan antara investor, antara pemilik modal, dan buruh itu selalu terjadi hubungan-hubungan yang negatif, ya, antagonis. Mengapa begitu? Itu terjadi karena hubungan antara dua kelas itu tidak terjadi secara adil, ya, karena terjadi eksploitasi terhadap kelas pekerja, ya. Jadi ini yang hubungan yang tidak adil karena ada atau terjadi proses eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik modal kepada kelas pekerja. Nah, itu wujudnya apa? Jadi produk yang dihasilkan oleh pekerja itu dijual dengan harga yang lebih mahal
dari gaji yang dibayarkan kepada pekerja yang membuatnya. Nah, kelebihan harga ini yang disebut dengan surplus value. Ya, kemudian hubungan yang antagonistik antara kelas borjuis dan kelas pekerja ini bagi Marx itu menimbulkan atau melahirkan potensi mobilisasi berbasis kelas. Buktinya ya sekarang nih, kemarin, hari ini, dan mungkin besok terjadi mobilisasi buruh besar-besaran di berbagai kota. Itu terjadi kenapa? Karena hubungan antagonistik itu. Lalu kemudian, nah cuma memang ada perubahan ya. Jika dulu saatnya Marx dan Engels masih hidup, dia memperjuangkan tentang bersatunya buruh di dunia, itu dimaksudkan untuk mendorong perubahan-perubahan masyarakat yang revolusioner, yakni perubahan dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat yang komunis, yang mengandaikan tidak adanya kelas di dalam masyarakat, tidak ada private property, tidak ada sarana produksi yang dimiliki oleh individu, tetapi sarana produksi itu dimiliki bersama. Nah, satu asumsi yang menurut saya menarik lagi adalah, bagi Marx, negara ini sebenarnya dia adalah mengabdi kepada kepentingan kelas borjuis. Karena negara biasanya dia berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan, alat kontrol kelas borjuis melalui mekanisme hegemoni untuk melanggengkan kekuasaan. Tentu saja kekuasaan kelas dominan. Melalui apa? Melalui undang-undang. Jadi kita bisa melihat ya betapa negara ini sebenarnya dia hanya menjadi alat bagi kelompok borjuis ini, menurut Marx ya, menjadi alat kontrol bagi kelas borjuis untuk melanggengkan dominasinya. Dengan cara yaitu di sini disebutkan adalah menguasai sarana produksi intelektual yang memproduksi ideologi kelas dominan. Jadi negara itu menjadi alat kontrol kelas borjuis dengan melakukan hegemoni. Cara yang dilakukan hegemoni terhadap kelas yang didominasi itu ada kelas buruh dan kelas-kelas yang lemah lainnya dengan cara menguasai sarana produksinya, sarana produksi intelektualnya, bisa sekolah, bisa institusi agama, bisa institusi keluarga, dan institusi-institusi sosial lainnya untuk memproduksi ideologi yang dia mendukung kelas dominan, dalam hal ini kelas borjuis. Oke teman-teman, terakhir ini ada tambahan sedikit tentang teori korporatokrasi. Kalau teman-teman lihat dalam konteks global, maka di dunia ini sebenarnya ada 3 yang sangat berperan penting di dalam mengatur masyarakat global ini. Pertama adalah negara, yang kedua adalah korporasi multinasional atau perusahaan-perusahaan multinasional kayak Coca-Cola, Unilever, apalagi ya banyak itu yang mungkin Anda temukan pabriknya di Semarang, Kendal, Semarang. Lalu kemudian lembaga keuangan global seperti IMF, Bank Dunia, mungkin, dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya. 3 ini sebenarnya yang sangat mempengaruhi. Ya, Omnibus Law itu sebenarnya adalah aktor negara dan korporasi ya, yang sedang mencoba mengatur masyarakat ini melalui undang-undang Omnibus Law. Nah, ini sebenarnya terkait dengan juga lembaga-lembaga keuangan global yang misalnya dulu memberikan bantuan ke Indonesia misalnya melalui IMF misalnya. Karena ketiga institusi ini bersekongkol yang mengendalikan dunia. Nah, persekongkolan ketiga lembaga itu dilakukan dengan membuat kesepakatan global. Contohnya adalah perdagangan bebas. Jadi cara lain adalah dengan misalnya memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang berkembang. Jadi minjemin utang, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah penyesuaian struktural, namanya structural adjustment, yang biasanya memuat 3 hal. Pertama adalah diregulasi. Jadi pelonggaran aturan. Nah, Omnibus Law itu dia adalah memberikan kelonggaran agar investor leluasa untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan kelonggaran berkaitan dengan izin alih fungsi lahan yang oleh banyak pengamat yang ini undang ini bisa berbahaya untuk kelestarian lingkungan kita karena pengusaha menjadi mudah sekali untuk menguasai mungkin pegunungan Kendeng, menguasai lahan gambut ini, menguasai perkebunan ini untuk dijadikan perkebunan sawit dan segala macam.
Itu yang pertama, deregulasi. Yang kedua adalah penghapusan subsidi untuk program-program tidak produktif. Nggak ada lagi subsidi kesehatan, nggak ada lagi subsidi energi, nggak ada lagi subsidi untuk pendidikan. Anda harus bayar kalau sekolah. Kemudian yang ketiga adalah swastanisasi layanan publik. Rumah sakit diswastanisasi, sekolah diswastanisasi. Mungkin tidak menjadi swasta ya, tapi perguruan tinggi menjadi badan usaha milik BHMN misalnya, BLU. Itu adalah proses-proses bagaimana membuat perusahaan atau layanan publik itu menjadi swasta. Maka kenapa Anda tetap membayar UKT? Karena Anda harus membayar untuk mendapatkan servis layanan, meskipun layanan itu adalah universitas negeri misalnya. Dan itu terjadi di banyak tempat. Oke teman-teman, maaf agak cepat ya, tapi semoga ini bisa memberikan gambaran teman-teman betapa teori gerakan sosial lama ini sangat relevan untuk situasi kita saat ini. Oke, masih ada waktu hampir 20 menit. Saya beri kesempatan teman-teman untuk bertanya, berkomentar, atau menyampaikan pendapat terkait dengan tema yang kita bicarakan pada sore hari ini. Oke, saya persilakan. Saya Pak izin bertanya. Oke, Dina, silakan. Sinyalmu udah bagus ya? Oh, sudah Pak, alhamdulillah. Oke, silakan. Iya, akan bertanya, tadi kan dijelaskan mengenai teori-teori tadi. Yang akan saya tanyakan itu mengenai eksploitasi buruh. Apakah hal tersebut itu akan terus terjadi di Indonesia? Dan adakah solusi mengenai eksploitasi tersebut seperti halnya yang ada di PPT Bapak tadi mengenai manifesto untuk mengurangi eksploitasi buruh? Kalau nggak salah saya nangkapnya seperti itu. Ya, terima kasih. Dina dan juga teman-teman yang lain, begini pertanyaannya. Pengusaha itu bikin pabrik untuk apa? Untuk lapangan pekerjaan, Pak. Yakin? Untuk kepentingan pribadi, Pak. Memperoleh keuntungan pribadi. Oke, Budi tadi mau apa, Budi? Untuk menghasilkan penghasilan, Pak. Oke, penghasilan siapa? Dari Pribadi orang yang Pak. tersebut. Yang memiliki perusahaan. Oke, sama dengan Nia ya. Itu adalah pengusaha itu bikin perusahaan itu mereka dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan siapa? Keuntungan pengusaha. Bagaimana cara pengusaha untuk bisa mengakumulasi keuntungan? Agar dia untung itu gimana caranya? Meminimalisir pengeluaran, Pak. Pengeluaran. Ya, jelas itu. Untuk biar untung dia akan menekan biaya produksi, itu satu. Dan biaya produksi termasuk buruh loh ya. Biaya produksi itu kan gaji, bahan baku, maintenance alat-alat, kemudian ya maintenance pabrik dan segala macam, itu namanya biaya produksi. Ya, bahan baku, beli bahan baku dan segala macam. Itu namanya biaya produksi. Nah, agar bisa untung itu, pengusaha itu harus menekan biaya produksi sekecil mungkin, lalu kemudian mencoba menjual produk semahal mungkin. Kan gitu. Cuma celakanya sekarang itu kan situasinya begini. Ada perusahaan tidak hanya satu yang misalnya yang memproduksi sepatu. Yang memproduksi sepatu kan tidak satu pengusaha, ada banyak pengusaha. Maka terjadi namanya kompetisi antar pengusaha. Nah, di dalam salah satu proses untuk memenangkan kompetisi itu biasanya adalah menurunkan harga. Karena dia yang paling murah, yang paling dapat, yang paling akan dibeli oleh konsumen. Nah, turunnya harga, mau nggak mau dia harus, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dia harus karena keuntungannya satu produk itu kecil kan, maka mau nggak mau dia harus menjual produk yang banyak. Maka dia harus menambah volume produksi. Nah, untuk bisa menambah volume produksi, artinya apa? Dia akan menambah jam kerja.
jam kerja buruh, tapi tetap dengan harga upah yang minimal, gitu kan? Itu potensi untuk terjadinya eksploitasi. Nah, kalau niat tanya, mungkin nggak sih pengusaha itu nggak eksploitasi buruh? Kok kayaknya susah ya? Misalnya, oke lah, kita untungnya kita bagi rata aja ya, misalnya gitu kira-kira. Pengusaha untungnya sekian, kita untungnya perusahaan berapa sih? Sekarang kita bagi rata lah, 50% untuk saya, 50% untuk buruh. Kok kayaknya juga nggak mungkin terjadi. Itu kenapa Marx selalu mengatakan hubungan kedua kelas ini tidak akan pernah protagonis, tapi selalu akan terjadi hubungan-hubungan yang antagonis. Ini yang di Marx mengatakan begitu, tapi juga pakai common sense saja kayaknya juga susah untuk kemudian bagaimana pengusaha itu untuk betul-betul fair ya dengan kelas pekerja itu. Ya. Nah, sekarang kan pertarungannya di Omnibus Law itu, karena di situ berkaitan dengan pengaturan-pengaturan tentang gaji, cuti, tentang pesangon, dan segala macam. Nah, kira-kira itu bisa kita lihat, itu akan mementingkan memihak kepada kepentingan buruh atau memihak kepada kepentingan pengusaha. Ya. Nah, kalau dia memihak pada kepentingan pengusaha, maka teorinya Marx benar bahwa negara ini sebenarnya adalah mengabdi pada kepentingan kelas borjuis dengan cara menjadi alat kontrol untuk melestarikan kekuasaan kelas dominan itu. Salah satunya adalah dengan cara membuat instrumen-instrumen kontrol, diantaranya adalah undang-undang. Itu satu. Jadi kalau Dina tanya, mungkin nggak sih pengusaha dan buruh itu memiliki hubungan yang mungkin, tapi kok kayaknya agak agak susah gitu. Ya untuk perusahaan-perusahaan skala besar ya. Kalau di yang kira-kira yang menjadi pilar-pilar kapitalis ya, multinational company dan segala macam, itu susah, sangat eksploitatif. Ya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin nggak sih mimpi Marx dan Engels tentang yang tertuang di dalam manifesto komunis, Communist Manifesto. Nah, itu yang kemudian itu menjadi dianggap sebagai utopis ya, yang dianggap sebagai mimpi, karena kayaknya juga, dan sampai sekarang kan belum terwujud itu. Negara-negara komunis pun sekarang semi-semi kapitalis, misalnya Cina, Rusia, dan segala macam kan tidak lagi komunis murni, tapi mengadopsi kapitalisme dalam beberapa bentuknya ya. Jadi ini yang berat, termasuk gerakan-gerakan buruh sekarang kan tidak lagi pada orientasi perubahan radikal tentang sistem sosial baru yang tidak lagi ada kepemilikan personal atas sarana produksi kan. Mereka yang diperjuangkan kan upah, yang diperjuangkan jaminan kesehatan, uang pensiun, tapi tidak misalnya merebut sarana produksi. Yang terjadi kan gitu. Jadi tidak akan mungkin terjadi seperti yang dibayangkan oleh Marx tentang masyarakat tanpa kelas. Karena buruh kita sekarang geraknya itu tidak untuk merebut sarana produksi, tapi untuk untuk menaikkan gaji, untuk asuransi kesehatan, untuk pensiun, dan pesangon jika di PHK. Jadi bukan, oke, kita rebut sarana produksinya dan kita hapus kepemilikan sarana produksi oleh individu, kita jadikan sarana produksi ini adalah sebagai milik bersama dan keuntungannya dinikmati oleh masyarakat. Jadi tercipta sebuah masyarakat komunis atau masyarakat tanpa kelas. Begitu Dina ya. Tapi nggak tahu teman-teman mungkin punya pendapat yang lain ya. Iya Pak, terima kasih. Selamat. Terus kalau adanya gerakan sosial seperti demo itu mampu Putus-putus. Sinyalnya kumat, Pak. Putus nih. Oke, gimana Dina? Kalau ada aksi buruh, terus? Oke, Dina sepertinya sinyalnya. Ketik atau di ketik.
ketika presiden. Oke, siapa lagi yang mau berkomentar? Saya Pak, Oke, Nia, silakan Nia. menyambung dari teori proses politik tadi ya. Menurut saya teori adanya Omnibus Law kan dilihat dari teori proses politik sendiri itu kan tidak didukung adanya kepentingan politik, tetapi malah justru menentang elit politik itu sendiri. Terus bagaimana gerakan sosial itu dapat sukses gitu Pak, dapat terlaksana dengan baik. Nah, kemudian nyambung dari teori proses politik ke teori gerakan sosial lama. Di situ kan ada teori korporatokrasi yang terdapat deregulasi yang memudahkan investasi. Dalam Omnibus Law ini kan para investor lebih leluasa, lebih banyak untuk menanamkan modal di Indonesia sendiri. Nah, itu menurut saya permasalahannya sangat kompleks dan saya setuju dengan pendapat Marx yang lebih ke selalu terjadi pertentangan kelas dan lebih kaum proletar lebih lebih itu mengikuti elit politik seperti itu. Mengikuti kepentingan elit politik dan adanya surplus value juga menguntungkan elit politik dan tidak ada keuntungan bagi kaum proletar itu sendiri sehingga sangat merugikan bagi kaum bawah seperti itu, Pak. Itu bagaimana? Oke nih ya, pertama gini, dari perspektif teori proses politik seharusnya di dalam negara kita yang mengadopsi prinsip demokrasi, ada yang namanya political opportunity yang melekat pada struktur politik kita yang demokratis itu. Ya, ini ada pemilu, kemudian ada proses-proses yang memberi ruang keterlibatan publik di dalam proses pengambilan kebijakan seperti undang-undang. Saya tadi sebutkan biasanya ada uji publik dan segala macam. Nah, seharusnya itu berlaku di dalam konteks legislasi atau penetapan undang-undang Omnibus Law ini, yang artinya ada opportunity politik atau kesempatan politik bagi gerakan sosial untuk melakukan apa yang disebut dengan claim making. Jadi dia menuntut perlindungan atas kepentingan mereka sebagai warga negara, ya. Tapi yang terjadi adalah karena yang terjadi sekarang sistem politik kita itu dikuasai oleh elit, kelompok elit yang disebut dengan oligarki itu, dan oligarki itu bersekongkol dengan para pemilik modal yang kemudian dia memproduksi undang-undang yang berpihak kepada investor itu. Itu problemnya. Ya, jadi sekali lagi, maka terlihat sekali di dalam situasi sekarang kaitannya dengan Omnibus Law ini, bahwa secara struktur politik kita itu memberi ruang partisipasi bagi gerakan sosial untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi celakanya adalah proses-proses politik kita itu di-hijack atau dibajak oleh para elit politik yang lebih memperjuangkan kepentingan mereka daripada kepentingan para itu yang menurut saya problemnya ya. Lalu yang kedua tentang tadi deregulasi, betul. Jadi deregulasi itu demikian kentara di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disinyalir memberikan kelonggaran kepada investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Dan peraturan-peraturan dulu yang mengatur secara ketat untuk investasi, terutama berkaitan dengan alih fungsi lahan dan segala macam, itu tidak terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang dia memberikan kelonggaran kepada investor untuk berinvestasi dengan mempermudah izin dan segala macam. Karena kenapa? Disebut undang-undang ini sangat membahayakan bagi kelestarian iklim kita, karena kemungkinan eksploitasi oleh investor itu terbuka lebar karena
undang-undangnya memudahkannya. Alasannya tentu saja adalah investasi. Kenapa investasi? Alasannya untuk pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi dikejar? Karena ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Lagi-lagi tentang ideologi tentang modernisasi dan yang bernuansa kapitalisme itu. Begitu Nia. Iya Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain. Masih ada 4 menit lagi. Saya, Pak. Oke, Puis, silakan Puis. Tadi kan di pertanyaan Bania itu sempat menyinggung masalah aksi demo mahasiswa terkait dengan Omnibus Law. Nah, dengan teori proses politik. Nah, jadi ini menurut saya pribadi, aksi demo mahasiswa terkait dengan Omnibus Law ini, gugatan Omnibus Law ini, dengan teori proses politik, itu ada kaitannya, di mana saya sempat menge-share di grup, yaitu ada, sebentar. Nah, kan di sini asumsi teori proses politik ini adalah gerakan sosial akan mungkin muncul dan sukses tergantung sejauh mana lingkungan politik itu mendukung gerakan tersebut. Jadi menurut saya pribadi bahwa aksi Omnibus Law ini bisa dikaitkan langsung dengan teori proses politik, di mana pada saat aksi demo ini berlangsung, itu ada perwakilan dari Partai Demokrat. Di situ dia mengatakan, membuat pernyataan bahwa saya dari Partai Demokrat, teman, jika kita juga dalam tujuan sama untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Ini ujarnya dari Bambang Eko Purnomo, itu dari Partai Demokrat. Berarti kan di sini ada kayak respon adanya rezim politik ini, merespon adanya tuntutan warga negara di sini dalam konteks sebagai mahasiswa, seperti itu. Oke, ya. Ya, Puis, saya kira sebagian partai memang menolak, dua partai yang menolak, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Ya. Iya, Pak. Tapi problemnya adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat tidak cukup kuat di parlemen sehingga dapat mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan di parlemen atau di DPR. Buktinya apa? Karena undang-undang ini diloloskan. Jadi mungkin ada ruang bagi gerakan sosial di dalam konteks isu Omnibus Law ini untuk melakukan claim making, jadi menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPR. Tapi problemnya adalah anggota DPR yang mendukung gerakan-gerakan buruh dan mahasiswa ini terlalu kecil dibandingkan dengan mereka yang mendukung. Ya. Jadi maka mungkin ada sebagian kecil dari elit politik yang mendukung, tapi sebagian besar elit tidak mendukung. Maka dari situ dapat diambil kesimpulan, maka sebenarnya sekarang situasinya adalah political structure-nya itu tidak mendukung gerakan buruh dan gerakan mahasiswa. Maka menurut teori ini, teori proses politik, kesempatan politik yang kecil itu yang akan mempengaruhi apakah gerakan buruh ini akan sukses atau tidak. Dan ternyata kan undang-undang disahkan, artinya gerakan buruh tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan. Itu karena struktur politiknya tidak mendukung gerakan mahasiswa dan gerakan buruh. Karena sebagian elit di parlemen, sebagian besar anggota parlemen mendukung undang-undang Omnibus Law ini, hanya sebagian kecil saja dari dua partai, dan itu tidak cukup kuat mempengaruhi keputusan DPR. Nah, dalam teori, dalam perspektif proses politik, itu sebenarnya struktur politiknya nggak mendukung gerakan
gerakan buruh dan gerakan mahasiswa yang sedang sekarang terjadi sebagai sebuah gerakan sosial. Begitu Bu Is ya. Tapi untuk yang aksi demo mahasiswa yang terkait dengan RUU KUHP itu apakah bisa masuk bahwa ada lingkungan politik yang mendukung? Kan itu keputusan dari aksi demo RUU KUHP itu kan membatalkan atau menunda adanya gugatan RUU KUHP seperti itu, Pak. Ya, saya kira itu adalah salah satu contoh ya. Dan artinya betul-betul ditunda kan? Ya, itu artinya memang tuntutannya menjadi berhasil, dan itu karena didukung oleh para anggota parlemen di parlemen. Tapi celakanya ternyata menunda KUHP tapi meloloskan undang-undang cipta kerja. Itu problemnya. Ya, sebagian bisa berhasil tapi sebagian yang lain gagal. Itulah yang terjadi. Ya. Tapi juga kita nggak tahu nanti apakah bagaimana perkembangan undang RUU KUHP itu. Apakah hanya ditunda saja, lalu kemudian mengabaikan pokok-pokok substansi yang dianggap bermasalah. Ya, gitu Fuis. Itu masih panjang perjalanannya. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, saya kira diskusi yang menarik menurut saya. Sayang waktunya terbatas. Kita cukupkan diskusi kita hari ini. Teman-teman, saya ingatkan untuk absen di psikologi.com. Lalu kemudian minggu depan adalah UTS, dan model UTS adalah melakukan analisis sebuah fenomena gerakan sosial atau kasus gerakan sosial. Begitu teman-teman, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.